Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah waliyus salihin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa mukhtaruhu ala khalqihi wa khaliluh. Arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat bisa hadir di majlis ilmu. Tak lupa salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini sedikit kita mengulas kembali tentang rahasia di balik suratul Balad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Suratul Balad artinya bercerita tentang sebuah negeri. Al-Balad itu artinya sebuah negeri. Apa yang dimaksud Al-Balad di sini? Negeri apa yang dikehendaki oleh Al-Quran dalam suratul Balad di sini? Maka para ulama mengatakan yang dimaksud suratul Balad, sebuah negeri, maksudnya adalah negeri yang sangat-sangat suci yang ada di permukaan bumi. Al-Makkatu Al-Mukarramah, negeri Mekah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu negeri yang lebih dicintai Rasul, bahkan dicintai Allah Subhanahu wa taala melebihi negeri Mekah. Sampai-sampai ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam naik di atas ketinggian dan memandang negeri kelahirannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ma atyabuki min baladin wa ahabbuki ilayya walaula anna qaumi akhrajuni minki ma sakantu ghairaki. Alangkah indahnya dirimu wahai Mekah, dan alangkah kucintainya dirimu wahai Mekah. Kalaulah bukan karena kaumku mengusir diriku, aku tidak mungkin bertempat tinggal di selain negerimu. Saking cintanya Nabi SAW terhadap negeri Mekah, berat hati dia meninggalkan negeri Mekah. Kalau bukan karena diusir, Rasul tidak mungkin keluar dari Mekah. Makanya Nabi SAW sejak lahir, kemudian menikah, diangkatnya menjadi Nabi dan Rasul, dan berdakwah selama 13 tahun, 53 tahun Rasul menetap di Mekah, dan hanya 10 tahun Rasul menetap di kota Madinah. Karena cintanya Rasul ke tanah kelahirannya, karena memang Mekah sendiri adalah negeri yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan negeri ini adalah negeri yang pertama di mana Allah Subhanahu wa taala diibadahi oleh manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Allah Adam dan juga Hawa, ada yang mengatakan Adam diturunkan di sebuah negeri namanya Sri Lanka di India sana. Kemudian Hawa diturunkan di Jeddah. Ketika itu turunlah sebuah batu dari sorga yang disebut dengan Hajar Aswad. Batu ini asalnya putih, bersih dan bercahaya, tapi karena dosa-dosa kesyirikan Bani Adam menjadi hitam. Makanya kemudian batu putih menghitam, akhirnya disebut dengan batu hitam atau Hajar Aswad. Tapi batu ini ketika diturunkan dari sorga kemudian diletakkan di Mekah, tiba-tiba keluar cahaya yang melesat ke langit. Dari situlah Hawa melihat cahaya dari Jeddah, dan Adam di Sri Lanka, India melihat cahaya dari Mekah. Akhirnya kedua manusia mulia ini terus mendekat kepada cahaya itu. Ketika sampai di Muzdalifah, artinya sudah dekat pertemuan itu, kemudian melaju sampai ke Arafah, maka keduanya kemudian dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di sebuah tempat yang disebut dengan Arafah. Makanya Arafah disebut Arafah karena Arafah itu artinya mengenal. Adam mengenal Hawa dan Hawa pun mengenal Adam. Disitulah perjumpaan Nabi Allah Adam dan Hawa. Dan di Arafah inilah Allah Subhanahu wa taala turunkan kalimat untuk diucapkan Adam sebagai bentuk taubat. Fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatin. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kalimat untuk dibaca Adam dan Hawa, dan kalimat ini adalah kalimat dalam rangka bentuk tobat keduanya akan dosa yang pernah dilakukannya di sorga. Apa kalimat itu? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna, ya Rabb kami telah menzalimi diri kami. Fa illam taghfir lana wa tarhamna, jika engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami dan tidak memberikan kasih sayangmu kepada kami, maka kami termasuk orang-orang yang rugi. Ketika keduanya mengucapkan kalimat itu, fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim, Allah pun mengampuni dosa keduanya. Maka siapapun yang datang ke Arafah membawa segudang dosa, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, maka Allah akan ampuni semua dosanya. Makanya kemudian Arafah menjadi rukun vital dalam ibadah haji. Kata Nabi SAW, al-hajju Arafah, haji itu ditentukan di Arafah. Makanya orang yang haji kemudian tidak wukuf di Arafah, tidak sah hajinya. Dan siapa yang haji kemudian wukuf di Arafah dan dia minta supaya dosa-dosanya diampuni, maka Nabi SAW mengatakan, man hajjal baita falam yarfus walam yafsuq raja'a ka yaumin waladathu ummuh. Siapa yang berangkat haji, dia tidak mengucapkan kalimat kotor dan tidak berbuat fasik, maka pulang dari haji seperti anak yang baru dilahirkan alias tidak punya dosa. Wajar kalau seandainya balasannya al-hajjul mabrur laisa lahul jaza indallahi illal jannah.
haji yang baik itu tidak ada balasan yang pantas kecuali surga. Kenapa kemudian Adam dan Hawa tidak lantas masuk ke Mekah? Kenapa mesti ke Arafah? Karena kita tahu bahwa Arafah ini negeri halal sebagiannya dan negeri haram sebagiannya. Jadi Adam tidak mau masuk ke negeri haram kalau dia membawa dosa. Makanya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala di negeri halal. Baru setelah Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya dan tidak membawa dosa, baru Adam masuk ke negeri haram lewat Muzdalifah. Setelah Muzdalifah baru kemudian ke Mekah, dan Muzdalifah itu di negeri haram, Mina di negeri haram, kemudian juga Marwah di negeri haram, Safa di negeri haram, Zamzam di negeri haram, Maqam Ibrahim di negeri haram, Ka'bah di negeri haram. Ketika kemudian Adam masuk ke tanah haram, kemudian langsung menuju Ka'bah, di situ Adam melihat batu yang terpancar cahaya melesat ke langit. Disitulah Adam tawaf beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ibadah pertama yang dilakukan manusia di atas muka bumi. Makanya Mekah menjadi tempat pertama Allah diibadahi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Mekah itu merupakan kiblat kaum muslimin satu dunia. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Allah Subhanahu wa taala merintahkan Rasul untuk mengarahkan kiblatnya ke Baitullah Al-Haram setelah sebelumnya menghadap Baitul Maqdis. Dan sejak itu Ka'bah menjadi kiblat bagi umat Rasul sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Tidak sah salatnya orang yang tidak menghadap kiblat. Karena itu bagian daripada syarat daripada sahnya salat, kecuali kalau dia tidak tahu kiblat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan kalau orang kemudian masuk ke tanah haram, tidak mesti harus di Masjidil Haram, pokoknya di tanah haram dan tidak di tanah halal, maka siapapun yang salat di tanah haram, maka satu kali salat sama dengan 100.000 kali salat di tempat-tempat yang lainnya, walaupun dia salat dalam rumahnya. Makanya kalau kita lihat orang-orang yang antum yang pernah umroh, kadang-kadang ada orang salat depan hotel, kadang-kadang salat di jalan, dan begitu seterusnya gitu kan. Karena memang tanah haram itu, satu tanah haram itu keutamanya sama. Adapun Masjidil Haram itu lebih dimuliakan dibandingkan tanah haram yang lainnya, karena di situ ada Ka'bah. Karena ada Ka'bah itulah makanya Masjidil Haram lebih mulia dibandingkan tanah haram yang lainnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan keamanan setiap orang yang masuk ke tanah haram. Allah janjikan keamanan, aman secara hissi ataupun aman secara maknawi. Adapun secara hissi, maka Mekah senantiasa dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Dahulu pernah akan diserang oleh Abrahatul Asram dengan pasukan gajahnya, tapi Allah Subhanahu wa taala azab Abraha sehingga tidak sampai menginjakkan kaki dan bisa merobohkan Ka'bah. Bahkan di akhir zaman, Dajjal saja tidak akan sanggup masuk ke Masjidil Haram karena tanah haram dipagari oleh para malaikat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa Allah bersumpah dengan sebuah negeri, maksudnya negeri Mekah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan la uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri Mekah.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebelum kita bahas secara singkat ayat surah Al-Balad ini, kita akan petik asbab nuzulnya dulu. Dahulu di zaman Nabi SAW ada seorang musyrik namanya Al-Asad ibnul Aswad Al-Jumahi. Al-Asad ibnul Aswad Al-Jumahi, orang yang paling membenci Nabi, yang paling memusuhi Nabi. Allah karuniakan nikmat kepada si Asad ini dengan tubuh yang sangat kuat, yang sangat kekar, yang sangat gagah, tinggi besar, sehingga dia tidak pernah terkalahkan dalam setiap gulat. Sampai satu hari dia melakukan sayembara dengan menginjak lembaran kulit di kakinya. Kemudian di sekitarnya ada 10 orang yang kekar dan kuat. Kata Al-Asad, siapa yang bisa mengambil kulit yang kuinjak ini, maka dia akan mendapatkan hadiah ini dan itu. Maka 10 orang ini bergerak menarik kulit yang diinjak oleh Al-Asad ini. Rupanya tidak bisa diambil, hanya robek di sekitarnya, tapi yang diinjaknya tidak bisa diambil. Padahal 10 orang itu, saking kuatnya Al-Asad ibnul Aswad Al-Jumahi ini. Tapi sayang, kekuatannya digunakan untuk memusuhi Rasul dan para sahabat. Bahkan bukan hanya kekuatan fisik yang Allah berikan kepada Al-Asad ibn Aswad ini, tapi juga Allah Subhanahu wa taala berikan harta banyak. Tetapi juga dengan hartanya dia infakkan dalam rangka untuk menjegal manusia-manusia yang hendak masuk ke dalam agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia gunakan kekuatan fisiknya untuk memusuhi Nabi, dan dia gunakan hartanya juga sama untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayahsabu allan yaqdira alaihi ahad yaqulu ahlaqtu malal lubada ayahsabu allam yarahu ahad. Apakah si Asad ibn Aswad ini Al-Jumahi mengira bahwa dia tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya? Maknanya, apakah dia mengira kekuatan fisiknya tidak ada yang mengalahkan? Salah dia. Di atas langit ada langit. Ada juga yang mentafsirkan ayah sabu allan yaqdiru alaihi ahad, maknanya apakah si Asad ini tidak mengira bahwa hartanya tidak akan ditanya? Akan ditanya. Dari mana kau dapatkan harta itu? Kemana kau infakkan harta itu? Yaqulu ahlaqtu malal lubada, di mana dia mengatakan, aku telah menghabiskan hartaku yang banyak. Untuk apa? Memusuhi Nabi. Apa manfaatnya? Harta yang dikeluarkan begitu banyak untuk memusuhi Nabi itu apa manfaatnya? Ayah sabu alam yarahu ahad, apakah dia mengira bahwa dia tidak ada satupun yang melihatnya? Apa yang dia lakukan terhadap Nabi dan para sahabatnya dengan menggunakan kekuatan dan hartanya untuk memusuhi Nabi dan para sahabat sudah diketahui Allah Subhanahu wa taala, dan kelak dia akan dibalas. Dari sini ada faedah besar bahwa akan ada orang-orang yang dengan kekuatan pikirannya, fisiknya, hartanya dari zaman ke zaman memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Islam yang dibawanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu mereka menginfakkan harta-harta mereka dalam rangka untuk menjegal orang-orang yang hendak masuk ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu banyak, lihat orang-orang misionaris atau orang-orang Nasrani yang mereka punya program untuk kristenisasi. Kita ingat dulu banyak kisah-kisah korban-korban bencana, korban bencana gempa yang ada di Lombok atau yang ada di
Aceh atau yang ada di Jogja dan tempat-tempat yang lainnya. Ketika orang-orang itu sudah tidak memiliki rumah, hartanya sudah kena musibah, mereka pun kelaparan dan perlu uluran tangan. Kemudian mereka tinggal di base camp hanya ala kadarnya, menunggu uluran tangan. Datang mereka membawa harta. Datang membawa harta untuk apa? Untuk memindahkan agama. Akhirnya terjadilah banyak pemurtatan di mana-mana kan. Karena dakwah orang-orang kafir itu dengan harta. Dakwah mereka itu dengan harta, mendekati orang-orang Islam yang lemah iman dan akidahnya, kemudian disodorkan harta, tergiur pindah agama. Betapa banyak orang-orang Islam dari wanita-wanita muslimah yang menikah dengan orang-orang di luar daripada Islam hanya karena melihat kekayaan, dia rela pindah agama. Na'udzubillahi min dzalik. Dan itulah programnya orang-orang kafir. Lah harusnya kaum muslimin juga bukan hanya sekedar jihad dengan lisan, tapi juga jihad dengan harta untuk membantu saudara kita supaya tidak pindah agama. Ini asbab nuzul yang pertama. Asbab nuzul yang kedua, di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat namanya Al-Harith ibn Amir ibn Naufal. Jadi ayat ini turun kepada Al-Harith ibn Amir ibn Naufal. Dia masuk Islam. Tadinya musyrik, kemudian masuk Islam. Tetapi karena kemudian imannya masih kurang, masih lemah, dia terkena jinayat, kriminal bahasa kitanya, dan dia harus bayar kafarah karena jinayatnya. Akhirnya hartanya habis untuk membayar kafarah jinayah, kafarah kriminalnya. Maka dia habiskan hartanya untuk membayar kafarah itu semua, sehingga dia jadi bangkrut. Setelah itu dia menyesal dan mengatakan, yaqulu ahlaktu malan lubada. Dia mengatakan, aku telah menghabiskan hartaku semuanya, katanya, hanya untuk membayar kafarah, membayar diat. Ya. Dia menyesal. Dia menyesal masuk Islam karena dia habiskan hartanya hanya untuk membayar kafarah jinayah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, artinya ada orang-orang Islam yang mereka berbuat baik kemudian setelah itu menyesal. Ada umat Islam itu yang setelah berinfak dia menyesal, kenapa saya infakkan? Coba kalau saya tidak infak, mungkin saya tidak akan rugi. Ada orang yang menganggap rugi ketika dia menginfakkan hartanya, dan itu terjadi di masyarakat kita. Berarti dia infaknya itu karena riya, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang riya itu kalau kurang pujian maka dia akan sesak dadanya, bahkan akan menyesali ibadahnya. Tapi kalau penuh pujiannya maka dia merasa puas. Lah inilah diantara dua asbab nuzul suratul Balad. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di sini, la uqsimu bihadzal balad, aku bersumpah dengan negeri Mekah. Kaidah Al-Quran sering saya ulang-ulang, tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluk yang diciptakannya, kecuali pada makhluk yang diciptakannya itu ada kemuliaan di hadapan Allah. Karena makhluk Allah itu banyak, tapi tidak semua dijadikan sumpah dalam Quran kan. Hanya makhluk-makhluk tertentu saja yang dijadikan sumpah dalam Al-Quran, karena makhluk yang dijadikan sumpah dalam Al-Quran tidak mungkin disebut dalam sumpahnya kecuali dia punya keistimewaan. Lah di sini Allah berfirman, la uqsimu bihadzal balad, aku bersumpah negeri Mekah, karena negeri Mekah ini dengan dua sebab. Sebab pertama, maka Mekah menjadi mulia.
liwujudin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena di situ ada Nabi. Di Mekah ada Ka'bah dan di situ ada Nabi. Bahkan di situ tempat kelahiran Nabi, di situ tempat dibesarkan Nabi, di situ tempat menikahnya Nabi, di situ tempat diangkatnya Nabi dan Rasul, dan tempat berdakwahnya Nabi. Kalau bukan karena dua perkara, maka Mekah sama dengan negeri-negeri yang lainnya. Karena ada dua perkara inilah, maka Mekah menjadi mulia, dan Allah jadikan sumpah, la uqsimu bihadzal balad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa anta hillun bihadzal balad. Wa anta, dan engkau wahai Muhammad, hillun, bertempat tinggal, bihadzal balad, di negeri ini, maksudnya negeri Mekah. Ada tiga penafsiran disebutkan para ulama ketika memahami kalimat hillun dalam ayat ini. Wa anta hillun, apa makna hillun? Ada yang mengatakan hillun itu artinya halal, lawan daripada haram. Ketika para ulama tafsir mengatakan wa anta hillun, maksudnya dan engkau wahai Muhammad halal darahnya, satu-satunya orang yang halal darahnya adalah kamu. Ingat peristiwa hijrah Nabi SAW ketika hendak hijrah ke kota Madinah, orang-orang musyrik berkumpul di Dari Nadwa. Kemudian mereka bermusyawarah, bahkan iblis datang ikut rapat di tengah-tengah orang-orang Quraisy, berpura-pura menjadi Syekhun Najd, orang tua dari Najd, dan ikut memberikan idenya. Akhirnya banyaklah pandangan-pandangan dari para pembesar Quraisy yang mengerucut kepada pendapat Abu Jahal untuk membunuh Nabi. Akhirnya mereka sepakat untuk menghantarkan anak-anak muda terbaik dari masing-masing kabilah, mengepung rumah Rasul dan hendak mencelakakan Rasul, bahkan hendak membunuh Rasul. Tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Apa yang mereka kehendaki tidak sebagaimana yang Allah kehendaki. Allah selamatkan Nabi, tapi darah Rasul sudah dibidik oleh mereka. Wa anta hillun bihadzal balad, dan engkau satu-satunya orang yang nyawanya dihalalkan untuk dicabut oleh orang-orang musyrik di negeri Mekah. Ini satu penafsiran. Penafsiran yang kedua, penafsiran terbalik. Maksudnya hilun di situ engkau yang menghalalkan darah mereka. Kapan itu? Saat Fatu Mekah. Ketika Nabi SAW datang ke Mekah dengan pasukan yang banyak, kemudian berusaha mengepung kota Mekah, akhirnya kota Mekah menyerah kepada Rasul, maka dikumpulkan seluruh penduduk Mekah. Nabi SAW mengatakan di hadapan mereka, idhabu fa antumut tulaqa, pergi kalian sudah aku maafkan. Tapi tidak semua Rasul memaafkan orang-orang itu. Ada beberapa orang yang tidak dimaafkan Nabi, dan Nabi menghalalkan darahnya, memerintahkan para sahabat, bunuh orang ini. Ini tidak saya maafkan karena sudah membahayakan dan paling besar permusuhannya. Tapi Allah hanya mengizinkan untuk membunuh mereka, waktunya hanya sebentar, hanya dari ba'da zuhur ke asar saja. Wa anta hillun bihadzal balad. Dan penafsiran yang ketiga, wa anta hillun, ya artinya engkau menetap di negeri itu. Ya, karena negeri itu negeri kelahirannya, negeri dibesarkannya, negeri menikah dan diangkatnya menjadi Nabi dan Rasul, engkau tinggal di situ. Dengan sebab itulah Mekah dimuliakan. Wa anta hillun bihadzal balad. Kemudian Allah mengatakan wa walidin wa ma walad, dan demi pertalian walid bapak, wa ma walad, dan apa yang dilahirkannya. Walad artinya anaknya, pertalian bapak dan anak. Siapa yang dimaksud bapak dan siapa yang dimaksud anak di sini? Ada yang mengatakan yang dimaksud bapak di sini artinya Adam alaihi salam, karena Adam ketika diturunkan dari sorga, maka dia tinggal di Mekah. Dia tidak tinggal di mana-mana negeri, dia tinggal di Mekah.
dan anak turunannya pun berkembang dari Mekah kemudian menyebar ke seantero dunia. Kenapa Allah bersumpah dengan Adam? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha astafa Adama wa Nuha." Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh. Artinya Adam alaihi salam itu memiliki keistimewaan di hadapan Allah walaupun dia pernah bermaksiat. Karena saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salatu wassalam, Allah meniupkan ruh yang diidhafahkan atau dinisbatkan kepada dirinya. Allah mengatakan, "Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin." Apabila aku telah sempurnakan, kata Allah, penciptaannya, dan aku tiupkan ruh dariku. Ada kalimat ruh dariku, dari Allah maksudnya. Setiap makhluk yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, makhluk itu sangat istimewa. Seperti bait dengan Allah, Baitullah, rumah Allah. Maka Ka'bah itu menjadi mulia karena dinisbatkan kepada Allah. Atau naqatullah, untanya Allah, mujizatnya Nabi Sulaiman. Termasuk di sini ruhi, ruhku, maksudnya ruh Allah. Sesuatu yang dinisbatkan atau diidhafahkan atau dimudhafkan kepada Allah, maka itu sangat istimewa. Makanya kenapa para malaikat ketika ruh semata-mata masuk ke jasad Adam, Allah katakan faqa'u lahu sajidin, sujud kalian. Maka malaikat sujud. Artinya malaikat sujud itu bukan kepada fisiknya Adam, tapi sujud kepada ruhnya Adam yang dimasukkan ke dalam fisiknya Adam. Mereka sujud kepada ruh karena ruh itu jauh lebih mulia dibandingkan fisik. Manusia itu dimuliakan itu karena ada ruhnya. Pejabat dimuliakan karena ada ruhnya, menteri dimuliakan karena ada ruhnya, presiden dimuliakan karena ada ruhnya. Coba ruhnya dicabut, mulia dia? Tidak mulia. Hatta presiden sekalipun dicabut ruhnya, kemudian biarkan jasadnya di jalan raya, jangan diapa-apakan. 5 hari sudah busuk, tidak ada orang yang berani mendekatinya. Jadi manusia itu mulia karena ada ruhnya. Ruh itulah yang terangkat menjadi manusia-manusia dihormati. Makanya malaikat sujud kepada ruhnya Adam. Dan sujudnya malaikat menunjukkan apa? Bahwa Adam jauh lebih istimewa dibandingkan para malaikat. Tapi sujud di sini bukan sujud ibadah, tapi sujud penghormatan. Bahkan lebih daripada itu, Allah ajarkan kepada Adam nama-nama yang tidak diajarkan kepada para malaikat. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah ajarkan nama-nama atau bahasa-bahasa. Ini bulan, ini bintang, ini bumi, ini gunung, ini pepohonan ini pepohonan itu, dan lain sebagainya. Bahkan ada yang mentafsirkan kalimat wa 'allamal asma'a wa 'allama Adama asma'a kullaha, artinya Allah ajarkan Adam bahasa yang akan diucapkan seluruh keturunannya. Coba kita hitung bahasa di negeri kita saja berapa. Ada bahasa Sunda, bahasa Padang, bahasa Alor, bahasa Melayu, macam-macam bahasa. Artinya kalau Adam hidup di zaman sekarang, dia safar ke Bandung, maka dia bahasa Sunda. Dia safar ke Padang, maka dia akan berdialek bahasa Minang. Dia safar ke mana? Ke Alor sana pakai bahasa Alor juga. Dia safar ke tanah Melayu pakai bahasa Melayu. Dia safar ke Singapura pakai bahasa Inggris, bahasa Cina bisa dia. Karena Adam diajarkan seluruh bahasa yang akan diucapkan oleh kaumnya, oleh seluruh keturunannya. Itu maknanya wa 'allamal asma wa 'allama Adama asma'a kullaha. Allah ajarkan semua nama-nama, semua bahasa, dan itu tidak diajarkan kepada para malaikat. Dan dari sini kita tahu bahwa Adam dimuliakan dari kalangan malaikat itu karena ilmunya, ilmu pengetahuan yang Allah ajarkan, yang Allah tidak ajarkan kepada para malaikat. Sehingga ilmulah yang menjadikan seseorang terangkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian,
dan derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Ilmulah yang mengangkat derajat kita. Karena ilmu wasilatun ala kulli fadilah, wasilah untuk mendapatkan banyak keistimewaan. Tidak cukup sampai di situ. Bahkan Adam diciptakan langsung dengan tangan Allah Subhanahu wa taala, tidak menggunakan kun fayakun. Allah bentuk dengan tangannya. Karena Adam dibentuk dengan tangan Allah Subhanahu wa taala, makanya Adam menjadi makhluk yang paling indah dari seluruh ciptaan Allah. Sampai Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan kami telah ciptakan manusia itu dalam bentuk terbaik, di mana bentuk manusia jauh lebih baik dibandingkan bentuk jin dan syaitan, bahkan dibandingkan bentuk para malaikat. Maka bentuk manusia itu bentuk yang aneh, yang indah, dan tidak ada bentuk melebihi keindahan bentuk manusia. Makanya kita tidak boleh mencela fisik manusia, nggak boleh. Jangan mengatakan karena dia pendek kita katakan pendek, karena dia tinggi kita katakan tinggi, karena dia hitam kita katakan aswad, karena dia gemuk kita katakan bulat, dan begitu seterusnya. Tidak boleh. Mencela fisik itu artinya mencela zat yang menciptakannya, dan mencela zat yang menciptakannya kekufuran. Tidak boleh kita ini bullying istilahnya dengan cara mencela fisik orang, karena fisik orang itu yang menciptakan Allah. Kita tidak bisa menciptakan fisik, hanya Allah yang bisa menciptakannya. Maka mencela fisik orang sama dengan mencela yang menciptakannya. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa walidin wa ma walad. Wa ma walad artinya pertalian anak, turunan Adam alaihi salatu wasallam lah kita-kita ini. Kenapa kita-kita ini dijadikan sumpah dalam Quran? Karena manusia itu, turunan Adam, memiliki kemuliaan dibandingkan makhluk yang lainnya. Allah mengatakan wa karramna bani Adam, kami muliakan anak Adam. Manusia itu bisa lebih mulia di antara para malaikat atau di atasnya para malaikat, tapi manusia juga bisa lebih hina di bawah binatang ternak. Karena Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Ada manusia itu yang diciptakan ahsani taqwim, tapi ada yang radadna, kami rendahkan serendah-rendahnya. Ulaika kal an'am bal hum adhal. Sebagian mereka ada yang seperti binatang ternak atau mungkin di bawahnya. Malaikat, mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal, tapi tidak diberikan hawa nafsu. Makanya mereka itu terus beribadah dan tidak pernah maksiat. Sementara binatang tidak diberikan akal, tapi ditanamkan hawa nafsu, sehingga binatang tidak kenal kecuali maksiat. Menerkam kawannya, memperkosa kawannya, menghantam kawannya, mencuri makanan kawannya, dan begitu seterusnya. Lah ketika manusia ini kemudian berusaha untuk menggunakan akalnya dan menekan hawa nafsunya, dan dia bisa beribadah layaknya para malaikat, maka dia lebih tinggi dibandingkan para malaikat. Kenapa? Karena malaikat tak maksiat, wajar, tidak ada hawa nafsu. Tapi kalau manusia justru kemudian mengikuti hawa nafsunya dan dihilangkan pula akalnya, sehingga dia pun seperti binatang, maka hakikatnya dia lebih rendah dibandingkan binatang. Ya, binatang melakukan seperti itu karena tidak punya akal. Kalau kita punya akal kok seperti binatang, makanya lebih rendah dibandingkan binatang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa walidin wa ma walad. Ada yang mengatakan wa walidin wa ma walad, mak di sini nafiyah, artinya peniadaan. Allah bersumpah dengan orang yang memiliki anak dan orang yang tidak memiliki anak, itu maksudnya. Jadi orang yang punya turunan dan orang yang mandul. Allah bersumpah dengan orang-orang yang punya keturunan dan orang yang tidak punya keturunan. Maknanya di sini bukan berarti orang yang punya keturunan lebih mulia dibandingkan orang mandul, tidak. Baik Anda punya turunan, baik Anda mandul tidak punya keturunan, tetap mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kemuliaan itu bukan di situ.
kemuliaan itu di takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan untuk ini, setelah Allah bersumpah dengan beberapa sumpah ini, untuk apa sumpah-sumpah ini diucapkan atau difirmankan Allah dalam suratul Balad? Untuk ini, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam kondisi susah payah. Kabad itu artinya ta'ab, kesulitan, kesusahan. Sejak dalam kandungan sampai ajal menjemput dia, manusia itu susah terus. Coba kita rinci. Saat janin dalam perut ibunya, dia tidak bisa sesukanya keluar, kecuali harus menunggu 9 bulan kan. Paling lama 2 tahun lah. Ada yang 2 tahun Ustaz, ada. Abu Hanifah itu 2 tahun tuh dalam kandungan ibundanya, keluar sudah ada giginya tuh. Abu Hanifah, ya, Imam madhab Abu Hanifah, Nu'man ibn Thabit, ya. Artinya di dalam kandungan saja dia tidak bisa macam-macam kan, harus nunggu 9 bulan baru brojol. Susah dia keluar, kecuali ada waktunya. Kemudian setelah dia keluar, dia pun harus susah lagi karena dia harus minum dari susu ibunya. Kalau dia sedang kehausan, ibunya tidak ada, dia nangis, pengen makan dengan cara minum ASI. Nanti setelah 2 tahun ada perintah untuk disapih lagi, maka dia dipaksa untuk memakan sesuatu selain daripada ASI. Diajari disuapi makanan-makanan supaya terbiasa makan. Kemudian nanti setelah masa remaja, maka dia ada tarbiyah, harus belajar, harus masuk TK. Kalau sekarang ada PAUD gitu ya, ada SD ya. Bagaimanapun kau harus susah, harus belajar, harus mikir. Dan belajar itu pakai uang, susah lagi. Sehingga ada orang yang putus sekolah karena tidak punya biaya. Nanti setelah kemudian sekolah SD, SMP, SMA, ada yang melanjutkan perguruan tinggi, atau ada juga yang berpikir mau nikah, terpaksa dia harus kerja karena mau nikah. Susah lagi hidupnya, sana sini cari pekerjaan, penat hidupnya. Setelah dia punya pekerjaan, punya gaji, mulai dia menikah. Dikiranya penatnya selesai, setelah menikah makin penat lagi karena dia harus menafkahi istrinya. Kalau tidak kena omelan, makin penat lagi. Setelah kemudian punya anak, bebannya tambah lagi. Bukan hanya menafkahi istrinya, stres pula dengan anaknya. Apalagi anaknya sudah besar, harus sekolah. Apalagi anaknya 3, 4, 5, makin stres. Lemas lagi dia, ta'ab lagi, kabad lagi, susah lagi. Nanti setelah kemudian anak-anaknya pengen nikah, sudah besar, ketika punya cucu, mulai dia tua, kabad lagi, banyak pula penyakit menyerang dia. Mulai dari encoknya, rematiknya, asam uratnya, darah tingginya, kolesterolnya, sebutkanlah penyakitnya, antum paling paham. Nanti setelah banyak pula penyakit, ta'ab, bolak-balik masuk rumah sakit. Belum lagi masalah-masalah yang lainnya yang membuat dia stres, yang membuat dia bingung, yang membuat dia sedih. Itulah ta'ab, artinya manusia tidak mungkin lepas daripada kabad. Kabad itu ta'ab, lemah, lelah, letih otaknya berpikir. Kadang ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, hilangnya orang-orang yang dicintainya, mulailah dia sedih, stres. Terkadang dia memikirkan sesuatu yang belum pernah terjadi, macam mana nasib anak-anaknya, mulailah dia bingung. Kemudian dia mikir penyakit yang diobati ke sana kemari tidak sembuh-sembuh, mulai dia stres. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, manusia itu sepanjang hidup, mulai dari dalam perut sampai dia mati, fi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad, akan terus kabad. Ya, karena dunia itu darul bala wa laysa darun ni'am. Dunia ini tempatnya kabad, tempatnya orang stres. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayasabu allan yaqdira alaihi ahad. Apakah manusia itu mengira bahwa
tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya. Yaqulu ahlaktu malan lubada, dia mengira aku telah menghabiskan hartaku yang banyak. Ayah sabu alam yarahu ahad, apakah dia mengira bahwa tidak ada siapapun yang melihat dia? Tadi saya sudah sebutkan di mukaddimah, 3 ayat ini menjadi asbab nuzul surah Al-Balad. Pertama turun kepada Asad ibnul Aswad al-Jumahi, dan yang kedua turun kepada Al-Haris ibn Naufal, Al-Haris ibn Amir ibn Naufal. Adapun Al-Asad merasa bangga dengan kekayaannya, sehingga dengan hartanya dia bisa menjegal dakwah Nabi dan mengatakan ahlaktu mala lubada, aku sudah habiskan semua hartaku katanya. Dan dengan tenaganya dia pun berusaha untuk menyiksa para sahabat, dan Allah mengatakan ayahsabu allan yaqdiru alaihi ahad, apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya? Ada, Allah akan menyiksanya kelak pada hari kiamat. Kau sudah menyiksa orang, Allah siksa lagi engkau nanti pada akhirat. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud ayahsabu allan yaqdiru alaihi ahad artinya, apakah manusia mengira bahwa harta yang diinfakkan tidak akan ditanya? Akan ditanya. Ketika dia mengatakan yaqulu ahlaktu mala lubada, aku sudah infakkan semua hartaku, nanti hartamu akan ditanya, dari mana kau dapatkan, ke mana kau belanjakan. Ayahsabu allam yarahu ahad. Ataupun kalau turun kepada Al-Haris ibn Amir ibn Naufal, ketika dia mengatakan ahlaktu mala lubada, aku sudah habiskan hartaku untuk membayar kafarah, kemudian dia menyesal masuk Islam, maka Allah mengatakan apakah dia mengira bahwa tidak ada satu apapun yang melihatnya? Ingat bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini ada yang melihatnya, baik manusia yang melihatnya ataupun Allah yang melihatnya. Masyarul muslimin, makanya Allah mengatakan alam naj'al lahu ainain. Allah ingatkan dengan nikmat di sini. Bukankah kami telah menjadikan dirimu sepasang mata, walisanan wa syafatain, lidah dan sepasang bibir, wahadainahun najdain, dan kami telah tunjukkan kepadamu ini loh jalan baik, ini loh jalan yang buruk. Masyarul muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah keluarkan dari perut ibu kalian, kalian itu tidak mengetahui apapun. Jangankan ilmu pengetahuan, mata saja tengok bayi yang baru brojol itu, dia tidak melihat, dia belum bisa mendengar, belum bisa bicara, belum ada kekuatan, apalagi berpikir cari uang. Bayi tidak punya pengetahuan, baru setelah hari demi hari lewat, mulailah matanya memandang warna, akhirnya semakin hari semakin jelas, lama-lama tampaklah pandangan dia. Telinga juga sama demikian, lama-lama mendengar, akhirnya pas pula pendengarannya. Kemudian bicaranya, latihan bicara, akhirnya bisa bicara. Kemudian otaknya berfungsi, kemudian berfikir, kemudian diberikan tenaga, akhirnya dengan itu semua wasilah dia menjadi orang cerdas. Dengan kedua mata, kedua telinga, bibir, otak, disitulah dia punya kecerdasan. Akhirnya yang satu jadi pilot, yang satu jadi profesor, yang satu jadi dosen, yang satu jadi pengusaha, yang satu ini, dan begitu seterusnya. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan itu semua pemberian Allah. Ketika tiba-tiba engkau diberikan harta yang banyak, Al-Asad, itu pemberian Allah. Kenapa engkau habiskan harta itu untuk memusuhi Nabi? Itu pemberian Allah. Ataupun Al-Haris, ketika engkau kemudian merasa rugi masuk Islam karena habis hartanya untuk bayar diat, hartamu bukan hartamu, hartamu itu milik Allah. Kenapa kau menyesal? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, makanya Allah mengatakan falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Daripada engkau kemudian habiskan, menghambur-hamburkan hartamu untuk sesuatu yang tidak jelas, falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Karena begini ikhwatu fiddin, manusia ini ketika mengeluarkan harta macam-macam jenisnya,
Ada yang israf, ada yang tabdzir. Ada yang israf, ada yang tabdzir. Apa bedanya tabdzir dengan israf di sini? Kalau israf itu dia menggunakan harta bukan pada tempatnya. Umpamanya dia gunakan harta untuk minum-minuman, untuk membeli narkoba, untuk berzina, untuk berjudi, untuk membayar orang menzalimi. Pokoknya dia keluarkan harta untuk maksiat, itu disebut israf. Tapi di sana ada tabdzir yang disebut dengan mubadzir. Kalau mubadzir itu betul-betul hartanya di jalan yang benar, tetapi dia berlebihan dalam pemakaiannya. Beli makan, harusnya mungkin kalau nasi padang dimakan 1 bungkus sudahlah cukup untuk dia, beli 5 bungkus dimakan sendiri. Itu namanya tabdzir, karena pasti dibuang nantinya. Itu tabdzir, mubadzir. Memang betul pakai harta dia, halal dia cari kerja, dibelikan kepada yang halal, betul dia beli nasi padang. Cuman dia tidak tahu porsi dia, harusnya 2 bungkus cukup, beli pula 10 bungkus, akhirnya nggak kemakan, dibuang. Itu namanya tabdzir. Makanya Allah mengatakan innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang-orang yang mubadzir itu kawan-kawannya setan. Tapi kalau israf itu beda. Israf itu dia membelanjakan harta untuk kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Seolah-olah Allah ingin katakan, daripada kau hambur-hamburkan hartamu kepada sesuatu yang israf dan tabdzir, bagus falak tahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah faqqu raqabah au it'amun fi yaumin dhi masghabah yatiman dha maqrabah au miskinan dha matrabah. Allah mengatakan, tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? Pertama, bebaskan budak. Yang kedua, beri makan pada hari terjadinya orang yang sedang kelaparan. Mungkin karena musibah kayak di Palestina sekarang kan, orang sedang kelaparan, ya. Atau kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat, ataupun kepada orang miskin yang sangat fakir. Daripada hartamu untuk tabdzir, daripada untuk israf, apalagi sampai untuk memusuhi Islam, bagus untuk ini kata Allah. Tuh budak tuh bebaskan kalau ada budak. Kalau tidak ada budak, kasihlah orang-orang yang betul-betul mereka sedang kelaparan. Entah ada musibah gempa, kemudian mereka di camp, di pengungsian sehingga butuh lantangan, sedekahkan kepada mereka. Atau kepada anak-anak yatim, kemudian miskin. Kenapa Allah dahulukan yatim kemudian miskin? Karena orang miskin ini rata-rata sudah dewasa. Walaupun kelaparan dia bisa menahan diri. Tapi yatim ini anak kecil, karena yatim ini hanya 2 tahun saja. Diambil, kemudian setelah balik dia tidak yatim lagi. Karena proses yatim itu minimalnya diambil 2 tahun, ada yang mengatakan 1 tahun, kemudian diakhiri dengan masa balik. Setelah balik bukan yatim lagi. Karena Rasul mengatakan la aitama ba'dal bulugh, tidak dikatakan yatim setelah balik. Artinya kalau seandainya anak-anak bayi ini tidak diutamakan dibandingkan orang miskin, anak bayi ini tidak bisa mencari nafkah. Makanya Allah dahulukan yatim, karena mereka anak-anak. Baru kemudian au miskinan dza matraba. Kemudian Allah akhiri ayatnya, summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah wal ladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah alaihim narum muqsadah. Kemudian Allah mengatakan, kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk kesabaran dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saling berpesan dengan kesabaran. Sabar ini harus ada 3 perkara yang harus tanamkan. Kalau ini kita betul-betul ingin sabar, maka gunakan 3 perkara. Pertama lillahi, yang kedua billahi, yang ketiga ma'allahi. Jadi as-sabru lillah, as-sabru billah, as-sabru ma'allah. Jadi kalau seandainya kita rinci lebih jauh lagi, sabar itu kan terbagi 3.
sabar dalam melaksanakan ketaatan. 2, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. 3, sabar dalam menghadapi qada dan qadar Allah. Kemudian kita gandengkan dengan 3 perkara tadi. Sabar dalam ketaatan lillah karena Allah, kemudian billahi, kemudian ma'allah. Yang kedua, sabar ketika meninggalkan maksiat lillahi wa billahi wa ma'allahi. Kemudian sabar ketika menghadapi qada dan qadar lillahi wa billahi wa ma'allahi. Apa maknanya? Pertama, sabar ketika melaksanakan ketaatan lillah. Lillah itu artinya karena ikhlas, hanya karena Allah saja. Itu lillah artinya. Jadi sabarnya bukan karena terpaksa atau malu dilihat orang, mau nangis tak jadi, malu dilihat orang, bukan begitu. Itu bukan sabar. Sabar itu karena Allah. Mau dilihat orang, mau enggak dilihat orang, tetap dia lillah, ikhlas karena Allah. Ini makna as-sabru lillah. Makanya ketika seseorang sholat, kalau ketika dia sholat itu sabar karena Allah, maka dia tidak mungkin sum'ah, tidak mungkin riya. Kenapa? Dia sabar ketika sholat karena Allah, bukan karena disuruh, bukan karena dilihat, bukan karena didengar. Enggak. Ini yang pertama. Yang kedua, billah. Billah di sini ada ba. Ba itu artinya ba lil isti'anah. Ketika kita berusaha sabar karena Allah, minta pertolongan agar betul-betul sabar ini tidak kecuali hanya Allah saja yang dituju. Billah itu artinya meminta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, aku meminta agar aku tetap sabar karena Allah. Kemudian as-sabru ma'allah, ma'a itu bersama. Maknanya di sini kata para ulama, timbulkan istish'ar. Istish'ar itu artinya timbulkan perasaan bahwa di balik sabar ini akan dapat pahala, di balik sabar ini akan ada cinta Allah, di balik sabar ini akan ada sorga. Sehingga kalau kita terapkan 3 kesabaran ini, sabar karena Allah, maksudnya ikhlas karena Allah, sabar dengan meminta pertolongan kepada Allah, kemudian sabar dengan merasakan di balik sabar itu ada pahala besar dari Allah, maka kita akan betul-betul sabar, baik ketika melaksanakan ketaatan, baik ketika kita meninggalkan kemaksiatan, baik ketika kita menerima qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Contoh umpamanya satu-satu. Saat kita meninggalkan maksiat, ketika ada orang berjudi, saya tidak berjudi. Ketika ada orang berzina, saya tidak berzina. Ketika ada orang bergibah, saya tidak akan bergibah. Saya sabar, lisan saya tidak akan bergibah karena Allah. Bukan karena tidak ada bahan untuk ngomong, tapi karena Allah. Kemudian minta pertolongan, ya Allah, lisan saya jaga, ya Allah, sabarkan, jangan gibah. Kemudian kita pikirkan, kalau betul-betul saya sabar menjaga lisan, ingat keutamaan orang-orang yang menjaga lisan. Di situ ada pahala besar. Kalau kita ingat 3 perkara dan kesabaran dalam ketaatan, insyaallah, atau dalam meninggalkan kemaksiatan, insyaallah kita betul-betul akan jadi orang sabar. Atau dalam menghadapi qada dan qadar, umpamanya ada orang ditimpa penyakit, dia berusaha sabar. Jangan sampai tasakhut mengucapkan kalimat-kalimat yang akhirnya menghabiskan semua pahala dan menimbulkan dosa. Karena kalimat ini, ikhwatu fiddin, ini bahaya. Contoh sedekah. Sedekah ini baik kan? Umpamanya Anda datang ke masjid ngasih uang untuk pembangunan, baik tidak? Baik. Yang tidak baik itu ucapan setelah sedekah. Yang tidak baik itu bukan sedekahnya, tapi ucapan setelah sedekahnya. Mulai ngomong, itu aku yang infak tuh aku tuh. Ataupun sakit hati, buat apa aku nyumbang kalau aku disakiti? Atau mamanya ngomong ke orang lain, gak usah nyumbang sama dia. Ucapan dia itu yang masalah, bukan sedekahnya. Sedekahnya dapat pahala, ketika dia bersedekah dapat pahala. Tapi pahala ini bisa tercabut gara-gara ucapan setelah sedekah. Maka yang harus dijaga bukan sedekahnya, ucapan setelah sedekahnya itu yang harus dijaga. Lah maka sama juga seseorang ketika terkena penyakit, kemudian dia sabar, maka letakkan penyakit ini lillah karena Allah. Saya bersabar, ya Allah, saya terima penyakit ini, saya yakin datang dari Allah. Yang kedua, ya Allah, minta pertolongan agar saya jangan sampai putus asa dalam menghadapi penyakit ini. Kemudian kita berpikir bahwa kalau bisa sabar
Bukankah orang yang sabar ketika menghadapi musibah dosanya akan luntur, kemudian akan diangkat derajatnya, kemudian macam-macam, terpikir ke situ. Lah kalau kita berpikir ke situ, insyaallah itu bisa menguatkan kesabaran. Wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marham, dan saling berwasiat untuk berkasih sayang. Dan tentu kasih sayang yang pertama kali adalah kasih sayang kita kepada orang tua. Itu yang paling pertama. Baru setelah itu kepada kerabat, baru setelah itu kepada anak-anak yatim, kepada fakir miskin, dan begitu seterusnya. Ulaika ashabul maimanah. Merekalah ashabul maimanah. Maimanah di sini diambil dari kata-kata yumna, bukan kelompok kanan, kelompok kiri, bukan itu. Dari maimanah itu diambil dari kata-kata yumna. Kita kenal negeri namanya Yaman. Yaman, ya. Ada Syam, ada Yaman. Itu tempat apa? Tempat safarnya Rasul dan para sahabat ketika berniaga dalam surah Quraisy. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-saif, ya. Kemana arah dagang mereka? Pertama ke Yaman, yang kedua ke Syam. Kenapa disebut Yaman? Kenapa disebut Syam? Ya. Orang-orang jahiliyah itu kalau mereka hendak berniaga, maka mereka akan melepaskan burung. Ya. Kalau burung itu mengarah ke Yaman, maka mereka menganggap ini hoki. Tapi kalau burung mengarah ke Syam, ini sial. Makanya Syam dikatakan Syam karena tasya'ub. Ya. Yaman dikatakan Yaman karena maimanah, karena ada optimis, ada hokinya di situ. Kenapa demikian? Karena Syam itu tempatnya Romawi, tempatnya Yahudi, tempatnya Nasrani di zaman itu. Artinya Syam itu tempat musuhnya orang Arab. Makanya kalau seandainya menerbangkan burung ke Syam, wah ini ngarah ke musuh nih. Makanya dianggap sial, mereka nggak akan berangkat tuh. Tapi kalau seandainya burungnya ke Yaman, Yaman ini orang Arab sama dengan mereka, ini untung nih. Ya. Itulah yang disebut dengan tatayyur artinya. Makanya dalam Islam dibatalkan perkara ini. Tidak ada tatayur dalam Islam itu. La tiara, tidak ada tiara. Tidak ada menganggap sial untung karena sebuah negeri. Yang membuat kesialan itu maksiat. Dibatalkan, tidak dalam Islam tatayur. Lah maksudnya adalah maimanah ini optimis akan membawa kebaikan. Jadi orang-orang yang beriman saling menasihati kesabaran, saling memberikan menasihati, saling kasih sayang, maka mereka ashabul maimanah. Mereka lah orang-orang yang akan digiring kepada kebaikan. Tetapi sebaliknya, walladzina kafaru biayatina hum ashabul masy'amah. Dan orang-orang kafir dengan ayat-ayat kami, mereka lah orang-orang yang asy'amah, dari tasya'ub. Orang-orang yang pasti mengarah kepada keburukan. Ya, karena tidak ada keburukan kecuali kekafiran. Bahkan kafir itu seburuk-buruknya keburukan. Apalagi kufur dengan ayat-ayat Allah. Alaihim narum muqsadah. Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat. Di mana orang-orang yang masuk neraka itu kan ada tingkatan. Yang paling bawah itu disebut munafik. Munafik itu diintip neraka. Kemudian di atasnya sedikit orang-orang murtad. Kemudian di atasnya sedikit orang-orang kafir asli, ya Yahudi, ya Nasrani, orang-orang musyrik kan itu. Kemudian di atasnya sedikit orang yang beriman, yang ahli maksiat yang masuk neraka. Itulah tingkatan-tingkatan neraka. Jadi munafik itu paling rendah. Baru di atasnya sedikit orang murtad. Kenapa orang murtad lebih rendah dibandingkan orang kafir asli Yahudi Nasrani? Karena dia pernah Islam kemudian keluar dari Islam. Kalau orang kafir tidak pernah Islam, makanya dia di atas kekafiran kan. Tapi orang murtad itu pernah dapat hidayah, dia memilih kesesatan, makanya diletakkan kemudian di bawah orang kafir asli. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, makanya Allah mengatakan di sini alaihim narun muqsadah. Ya wallahu alam, ini di antara tafsir singkat dari suratul Balad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.